Halo teman-teman semua, jumpa lagi di channel Galaxy Farm. Ya, pada kesempatan kali ini kami ingin berbagi pengalaman dan tips mengenai cara pemanfaatan dari gedebok pisang atau pelepah pisang yang dimanfaatkan untuk sebagai pakan ternak dengan menggunakan metode fermentasi. Nah, metode fermentasi sendiri adalah memanfaatkan dari mikroba untuk melakukan proses pembusukan, dan proses pembusukan itu akan mengandung mikroba-mikroba dan bakteri-bakteri baik yang gunanya untuk meningkatkan kadar protein dan kandungan-kandungan yang baik untuk pertumbuhan hewan ternak. Dan berikut merupakan videonya. Selamat menikmati. Lagi buat apa, Pak? Pakan ternak. Pakan ternak. Ayam. Ini untuk ayam ya? Ayam. Untuk ayam. Bahannya dari gedebok. Gedebok itu batang Pohon pisang. pohon pisang. Nah, ini prosesnya dirajang dulu, Pak ya. Dengan ukuran sekitar ya ini. Sekitar 2 sampai 3 cm lah. Yang penting cucu pitik iku iso melebu ngono, Pak nggih. Jadi dirajang dulu. Nah, ini pakai nganu biasa ya, nggak pakai mesin chopper kali ini Ya. karena kita hanya pakai nganu biasa. Tujuan dari perajangan ini apa? Pertama untuk menghilangkan kadar air ya, kadar airnya agar sedikit lembab, sedikit berkurang gitu. Terus yang tujuan yang selanjutnya untuk agar mempermudah dalam proses penyajian pada ayam itu sendiri, Pak nggih. Ini nanti tambahannya ada lagi, Pak nggih? Ya, Masih banyak komponen-komponen lain untuk meningkatkan kadar protein atau ya protein atau kandungan lain untuk meningkatkan produktivitas ternak itu sendiri. Kenapa kok milih ini, Pak, gedebok pisang? Gedebok pisang itu kan mudah dicerna. Mudah dicerna karena ya ini ya, gembok ini ya, namanya apa ya, empuk. Kayak kalau manusia sendiri tuh kalau makanan yang empuk itu apem, Pak ya. Apem. Kalau ayam biasa bisa pakai gedebok pisang. Salah satunya itu ya, Pak, mudah dicerna. Terus yang kedua karena Ini kan banyak mengandung namanya zat apa ya? serat ya, Pak ya. Serat. Itu. Banyak mengandung serat. Terus ini kan kalau udah gedebok pisang berarti udah jadi limbah ya, Pak ya. Jadi pemanfaatan limbah untuk pakan ayam. Jadi nanti metodenya memanfaatkan metode fermentasi, Pak ya. Fermentasi biasa. Jadi ini teman-teman dipotong-potong dulu. Pun badai proses nggih, Pak. Ini udah mau diproses. Bahan-bahannya apa aja, Pak? Bahan-bahannya. Pokok. Nah, ini Batang pisang. batang pisang tadi yang udah dicacah dengan ukuran 2 sampai 3 cm. Terus
Ini IM4. IM4 ini. Ini untuk peternakan ya, isinya ya ini loh. Yakul. Lactobacillus casei, Saccharomyces cerevisiae, ya ini dan sebagainya. Ini untuk peternakan, bisa dibeli di toko-toko apa ya? Toko-toko pertanian. Ini isinya bakteri ya. Bakteri-bakteri untuk proses fermentasinya. Terus apa lagi? Nah, Yakul. Ini kok nggak biasa, Pak? Kenapa pakai Yakul, Pak? Untuk peternakan. Oh, untuk pencernaannya. Ini juga bakteri-bakteri yang baik untuk usus ayam, Pak ya. Nah, ini Yakul. Molase. Nah, ini tetes tebu, molasenya. Untuk sebagai makanannya, Pak ya. Makanan dari itu, dari bakteri. Nah, Garam. terus garam dapur. Garam biasa ya untuk sapi biasa ya. Sama yang terakhir. Nah, bekatul. Lalu cara pembuatannya gimana, Pak? Tuh, saya suruh ambil air dulu. Nah, ambil air dulu. Nah, kalau ngambil air langsung dari keran. Dan kerannya ini langsung dari sumber di tandon atas gunung sana. Tandon-tandon atas gunung langsung teraliri oleh langsung masuk ke apa pipa-pipa warga. Nah, ini airnya berapa, Pak? Nggak penuh ya ini? Cuma segini loh. 1 atau 2 liter. Terus caranya gimana, Pak? Dimasukkan garam ya, seperti biasa proses fermentasi seperti biasa ya. Masukkan garam 1 genggam, nggak ada ya, secukupnya lah. Nggak ada 1 genggam, ini cuma segini. Campur, Pak ya, ini campur biasa. Aduk-aduk dulu. Sampai rata. Terus Yakulnya 1 ini untuk itu ya, sekitar 1 wadah cat 12 literan cat propan ya. Oh ini cat ya, yes, pokoknya gini lah teman-teman bisa ngira-ngira. Nah, ini tetesnya berapa, Pak? 4 tutup tetes. Nah, tetesnya 4 tutup. Tetes tebu ini bisa dibeli di toko-toko pertanian juga menyediakan, Pak ya. Kalau tetes tebu ada. Kalau teman-teman nggak ada tetes tebu ya bisa pakai gula Jawa. Gula Jawa itu untuk ya yang intinya yang manis-manis buat makanan dari bakterinya itu. Nah, kembali lagi. Terus IM4-nya berapa, Pak? 2 tutup IM4 ini ya? 2 tutup, hanya 2 tutup aja. Ini dimasukkan 2 tutup. 1 2. Ini udah jadi nih. Bisa nanti tambahkan ini yang terakhir, Yakul. Yakulnya ya 1 lah, 1 botol Yakul dimasukkan semuanya. Nah, nggak dikocak, Pak, dalamnya kosong. Jadinya seperti ini warnanya. Untuk kena ayam pakai Yakul. Dalam napa? Halo Naya. Naya sini Naya. gedebok pakan ayam. Gedebok pisan untuk pakan ayam. Nah, terus di piuk-piuk nih. Nah, di piuk-piuk nih biasa.
kan biasa Pak ya, sampai rata gitu ya. Sampai rata. Ini. Gak ditambah bahan lain Pak? Bekatul. Ya, bekatul aja ya. Terus ditambah bekatul ini sekitar ya 1 kilo lah Pak ya, sekitar 1 kilo bekatul untuk sebagai pengikatnya antara komponen-komponen tadi ya, sebagai inang dari bakteri agar hidup. Terus dicampur gitu Pak ya, dicampur. Nah ini jago bakalan udah segini, warnanya putih. Nah, ini dicampur dulu sampai rata. Terus sisanya itu ditambahkan lagi Pak. Tambah lagi sisanya. Sisa dari ini. Kenapa nggak pakai gembor Pak? Ya hanya sedikit. Hanya sedikit, nggak usah pakai gembor, dipakai tangan biasa. Kalau teman-teman belum tahu, gembor itu ya yang buat nyiram tanaman itu loh. Apa namanya? Apa Pak? Gembor. Ini nah tetap. Ini nanti disimpan di tempat yang tertutup gitu Pak ya? Iya. Selama proses fermentasinya berapa hari Pak? 3 hari untuk ayam. Kalau untuk ayam 3 hari. 3 hari udah bisa disajikan ya nanti? Udah bisa disajikan pada ayam. Baunya udah menyengat sekali nih. Nanti kalau udah apa indikator berhasilnya berarti wangi kayak tape gitu Pak ya. Nah ini ditambah lagi bekatul. Nah, ini prosesnya ya seperti ini, sederhana, simple, dan bahan-bahannya mudah didapat Pak ya. IM4 pun harganya ya terjangkau, hanya 18.000 ya Pak. 18 ribuan, tetes tebu segitu ya paling 5.000 satu aqua itu. Alhamdulillah. Dan bekatul ya bisa didapat lah. Bahannya mudah sekali. Kita mengandalkan limbah. Kalau dari peternakan itu yang penting pakan Pak ya. Pakan itu kita bisa ngatur apa nih namanya, pengeluaran budgeting untuk pakan Pak ya. Nah ini diublek-ublek dulu sambil diremet-remet ya, supaya apa, supaya ukurannya kecil. Nah ini lalat udah suka sekali, soalnya ini manis dan baunya menyengat, dan bau-bau yang disukai lalat itu. Nah. Udah Pak, dimasukkan berarti? Ya. Dimasukkan ke dalam ember dan posisi padat gitu Pak ya? Iya ada. Posisi padat, pokoknya ditekan-tekan supaya padat gitu. Ini untuk pakan ayam, untuk ayam Bangkok. Loh. Nah
bekatul untuk tutup. Sisanya bekatul untuk tutup di atasnya ini ya. Iya. Seperti ini. Nah, ya supaya udaranya nggak keluar Pak ya. Iya. Udaranya nggak keluar. Terus ditutup pakai plastik Pak. Plastik bisa. Kita tutup pakai plastik teman-teman semua. Jadi tutup pakai plastik. Ya cukup simpel, mudah. Ya, itu aja Pak ya. Iya. Nanti tutup sampai plastik, terus 3 atau 4 hari bisa disajikan pada ayam Pak ya. Seperti itu. Ya, mungkin yang disampaikan cukup ini Pak. Ya, ini sudah baik. Ini sudah baik. Nanti tinggal disimpan di tempat yang redup seperti itu Pak ya. Simpan tempat yang redup. Oke teman-teman, itu tadi tutorial yang dapat kami sampaikan. Ya mungkin ada kurangnya atau kritikan bisa disampaikan di kolom komentar. Tentunya jangan takut untuk kotor, karena semakin koproh itu semakin sakti. Jumpa lagi di video-video berikutnya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.